Siapa tokoh pertama kali yang membatalkan nasab Alawi? Ada yang membuat opini, kalau tidak pernah berwudu, ya maka dibatalkan wudunya, kan nggak mungkin. Kalau tidak pernah pacaran, berhubungan percintaan, masa putus. Ya. Tidak pernah menikah, masa cerai. Nah, ini kan hanya permainan bahasa dan kata-kata saja. Nah, untuk masalah pembatalan ini sebenarnya sudah sejak awal. Jangan kita termakan opini para pembela Habaib Alawi. Mana buktinya kalau nasabnya Ba'alawi itu dibatalkan oleh ulama dunia? Tolong buka Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, juz pertama, juz awal, juz 1. Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Pengarangnya ini adalah seorang Habib Ba'alawi dari marga As-Saqaf atau As-Segaf. Ini cucu dari pihak perempuan, kalau nggak salah, dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, Mufti Hadramaut Yaman. Ali bin Muhsin As-Segaf. Tolong dibuka. Sejak awal kedatangan Imam Ahmad Al-Abbah ke Yaman Barat, pertama kali di Yaman Barat, bukan di Kusaisah, ya, di Sumal, di Tarim, itu enggak. Siham, Surdut, Iklim, itu tempat di mana berdiamnya 3 orang, yakni Imam Ahmad Al-Abbah beserta keturunan dan pengikutnya, terus dari leluhurnya Al-Ahdal dan leluhurnya Kudaimi, itu di Siham, Surdut, dan Iklim. Belum di provinsi kegubernuran Hadramaut, belum. Ketika Imam Ahmad Al-Abbah beserta dengan pengikutnya datang ke Hadramaut Yaman, Yaman Selatan kalau sekarang, itu sudah ditolak. Nasabnya itu sudah dibatalkan. Siapa yang membatalkan? Kaum Ibadi. Apakah ini benar-benar kaum Ibadi dari sempalan Khawarij Mu'tazilah yang keluar dari pendukung Imam Ali dan Muawiyah, atau Ibadi yang murni Mu'tazilah? Kita tidak tahu sejarahnya, tapi intinya dari Ibadi. Karena pengikut Ibadi atau kaum Ibadiyah itu adalah pengikutnya Abdullah bin Ibad As-Sorimi Al-Harithi, salah satu daripada golongan Khawarij. Khawarij itu ada yang Mu'tadilah juga, sama seperti Syiah. Syiah ada yang Mu'tadilah, ada yang bulat, ya, ada yang Rafidhah, ekstrim, itu ada. Tapi ada yang hampir mendekati sunnah. Sama seperti yang telah diakui oleh Risalah Aman Yordania, bahwa Ibadi ini juga diakui sebagai umat Islam yang haram menetes, mengeluarkan darahnya, mengganggu hartanya, dan merusak sekaligus tidak menghormati harga kehormatan dirinya. Yakni Sunni Syafi'i, Sunni Maliki, Sunni Hanafi, Sunni Hambali, Syi'i Ja'fari, ya, terus Syi'i Ibadi, ya, diakui Ibadi, dan juga Dhahiri. Dhahiri, Imam Daud Al-Zahiri itu juga dulunya adalah Sunni. Dan kebanyakan Ibadi sekarang ini yang ada di Oman, ya, di Oman, Republik Rakyat Oman, bukan Yaman, itu juga mayoritas pengikut Ibadi ini. Jadi tidak mau berkonflik, ya, antara mendukung Ali ataupun Muawiyah. Sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya netral. Ya mendukung Ali, ya mendukung Muawiyah. Jika Muawiyah salah, ya tetap disalahkan. Jika Ali bersalah, tetap disalahkan. Walaupun Ahlul Bait Nabi kalau salah, tetap salah. Itu sunnah Ahlussunnah wal Jamaah. Sejak kapan? Sejak pertama kali Imam Ahmad Al-Abbah yang katanya hijrah dari Basrah ke Hadramaut Yaman itu sudah dibatalkan. Tidak dipercaya nasabnya Imam Ahmad Al-Abbah itu nyambung sampai Rasulullah SAW. Oleh siapa? Oleh
kaum Ibadi. Tadi kaum penentang Ali dan Muawiyah, ya, yang tidak setuju dengan tahkim atau arbitrase. Tapi kebanyakan mereka itu mengatakan dirinya sebagai orang-orang yang mengkafirkan zina dan mencuri. Wafil qauli bitakfiri zani wasyarib. Tidak mengkafirkan Ali, tidak mengkafirkan Muawiyah. Itu Ibadi. Dan sekarang sudah diakui oleh dunia Islam. Nah, kedatangan kaum Ibadi beserta perkembangannya di Hadramaut itu sejak tahun 129 Hijriah. 129 Hijriah, sejak lama sebelum kedatangan Imam Ahmad Al-Abah 317 itu. Nah, pada waktu bertemu Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad dengan kaum Ibadi itu juga berteman baik, nggak ada masalah. Waqat sahibal muhajir Ahmad bin Isa bil idofah ila alihi wa banihi katsirun min mawali wa khotami kama sahibau ithnani min abnai umumatihi. Jadi berteman baik karena seorang pendatang. Walamma wasolal muhajiru ila Hadramaut istaqara fil bidayati bibaldatil hajrain. Ketika pertama kali Imam Ahmad Al-Abah datang ke Hadramaut itu menetap di desa atau kota Hajrain. Wastara biadaron wa ikoran summa surafa anha wa qasdal Husayyisah. Ini tidak sesuai dengan beberapa kitab nasab yang kemarin saya sampaikan terakhir itu. Jadi pertama kali itu Hajrain, baru pindah ke Husayyisah. Nah, setelah itu waqat soroha al-muhajir binasabi ba'da usuli Hadramaut. Imam Ahmad al-Muhajir itu menjelaskan kepada orang-orang Hadramaut tentang nasabnya. Nah, tentang nasabnya. Walam yasnih andalika wujudul ibadiyah biha. Karena halangannya, kendalanya adalah banyaknya kaum ibadiyah yang ada di Hadramaut sana. Karena kaum ibadiyah itu katanya internal Ba'alawi selalu benci dengan Imam Ali dan keturunannya. Wahum alladzina yabghudunal imam ala Ali wa ahli baitihi. Wa hadza dalilun ala sidqi nasabi wa syuja'atihi li'annahu la yumkinu ayyud'a nasaban yakunu wabalan alaihi. Nah, ini ada yang mengatakan seperti itu. Jadi pertama kali yang menolak, membatalkan ya, mementahkan ya, nasabnya Imam Ahmad Al-Muhajir yang mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi dari Jarul Al-Husaini itu adalah kaum Ibadi yang ada di Hadramaut sana. Sejak abad 4 Hijriah itu. Sejak abad 4 Hijriah itu. Mungkin sampai prosesnya 320 Hijriah sampai 340 Hijriah itu sudah dimentahkan, ya, dibatalkan, tidak diterima, tidak disahkan. Nasabnya Imam Ahmad Al-Abah itu nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu illa annal Hadramah tasyakkaku fima ba'du. Setelah dibatalkan itu, ada yang mengatakan lalu diisbat oleh penduduk Hadramaut lagi. Tetapi setelah itu penduduk Hadramaut mereka juga meragukan lagi. Jadi Ibadi lalu penduduk Hadrami. Pertama kali Ibadi ya, khusus untuk satu golongan ya, firqah dalam Islam. Lalu setelah itu penduduk Hadramaut sendiri. Illa annal Hadramah tasyakkaku fima ba'du fi sihhati nasabil muhajir. Yang kedua adalah penduduk Hadramaut sendiri. Nah, untuk menjawab keraguan penduduk Hadramaut ini, langkah apa yang ditempuh oleh Imam Ahmad Al-Abah? Fa'arsalal muhajiru ibnahu Abdullah bin Ahmad. Jadi putranya Imam Ahmad Al-Abah yang katanya namanya Abdullah itu diutus ya oleh beliau bersama dengan jamaah haji asal dari Hadramaut yang mau berangkat ke Mekah untuk menemui jamaah haji dari Irak. Yang mana jamaah haji dari Irak itu mengenal Imam Ahmad Al-Muhajir dari Basrah. Lalu di sini prosesnya tidak disebutkan secara terperinci, tapi
Fasyahidu bisihhatin nas, lalu prosesnya langsung diakui secara sepihak. Jamaah haji dari Irak itu bersaksi tentang sahnya nasab yang selama ini diajukannya oleh Imam Ahmad Al-Abah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terkenal di seluruh penjuru Hadramaut dan bahkan penjuru dunia katanya. Ini kan klaim sepihak. Bagaimana prosesnya asli yang terjadi itu? Hanya sekedar saksi-saksi saja. Lawang sekarang saksi bisa dibayari, diganti dengan fulus. Jadi illa annal hadara mahtasyakkatu fi ma ba'du. Halaman 41 al-istizadah min akhbari sadah juz pertama. Siapa tokoh yang membatalkan nasab Alawi? Ibadi. Lalu setelah itu penduduk Hadramaut sendiri. Penduduk Hadramaut sendiri. Jangan bermain opini loh, yo. Mana ulama Sunni? Lah penduduk Hadramaut itu sudah menjadi pemeluk aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Madzhab Syafi'i sudah masuk di sana sebelum datangnya Imam Ahmad Al-Abad. Jangan klaim orang yang pertama kali dari keturunan Alawi yang datang ke Hadrami adalah Imam Ahmad Al-Abad. Itu klaim sepihak kaum Alawi sendiri. Pertama kali yang mencetuskan paham Sufi Sunni di Hadramaut sana adalah Imam Ahmad Al-Abad Al-Muhajir. Itu klaim sepihak saja. Nggak ada bukti pendukung eksternalnya yang disampaikan sebagai pembandingnya. Ya sama seperti ini. Jadi kaum Ibadi menolaknya, membatalkan nasab Alawi, leluhurnya Pak Alawi, ya. Terus ini kan Alwi bin Ubaidillah kan belum lahir, tapi kan leluhurnya. Apakah benar-benar leluhurnya yang asli Imam Ubaidillah itu anaknya Imam Ahmad Al-Abah yang hijrah dari Basrah ke Yaman, atau hanya sekedar sejarah yang dibuat-buat oleh internal mereka sendiri? Illa annal hadara ma tashaqqaqu fi ma ba'du fi sihhati nasabil muhajir fa arsalal muhajiru ibnahu Abdullah bin Ahmad. Jadi Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa itu diutus oleh ayahnya, ya, untuk meminta isbat, ya, kalau sekarang ya qorol wal bayan, ya, penetapan dan penjelasan. Kalau sekarang Abu Alawi itu minta penjelasan penetapan dari Said Mahdi Rojai dari Iran, Syi'i sana. Ya. Jadi penduduk Hadramaut itu sudah menolaknya secara keseluruhan. Pertama, kaum Ibadiyah atau Ibadi, tapi tetap diakui loh, Ibadi itu sebagai Mu'tazilah modern sekarang. Sudah membaur antara campuran ya Sunni, sekarang itu campur-campur itu. Nggak terlalu ekstrim seperti dulu Ibadi. Oleh sebab itu, pada waktu Risalah Aman Yordania 2005 itu tetap diakui Ibadi, dan bahkan mazhab Az-Zahiri pun diakui. Padahal Az-Zahiri itu sendiri dulunya adalah pengikut dari Imam Syafi'i, lalu mendirikan mazhab sendiri. Ibnu Hazm Al-Andalusi itu juga termasuk pendukung Az-Zahiri, Imam Daud Al-Zahiri. Jadi seiring berjalannya waktu, ya, yang dulunya itu Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij itu bisa berbaur, moderat-moderat. Syiah saja bisa moderat kok, bisa Syiah Mu'tazilah. Sama seperti Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman sekarang, Houthi itu. Jadi zamannya sudah berbeda. Di kaum Ibadi, lalu penduduk Hadrami meragukan, berarti yang menolak, tidak percaya. Jadi kalau para Habib Alawi yang ada di Indonesia ini memaki-maki kita yang tidak percaya terhadap nasab mereka, mereka ketinggalan zaman, ketinggalan informasi, tidak tahu sejarah leluhurnya sendiri. Nasab kalian Alawi, para Habib, itu sudah ditolak sejak awal. Apakah hanya sekedar ngaku-ngaku saja? Imam Ubaidillah atau Abdullah itu mantunya Imam Ahmad Al-Abah atau cucunya atau ponakannya, kita ini nggak jelas. Dan bahkan saya menemukan kitab karya Nasabah abad ini dari Amman Yordania itu menyebutkan bahwa putranya Imam Ahmad Al-Abah itu justru ada 6. Termasuk diantaranya adalah Abdullah dan Ubaidullah. Dua-duanya ini
Yang memiliki keturunan cuma satu itu Ubaidullah atau Ubaidillah, cuma namanya Ismail. Dan nanti kita akan kupas, kita akan ulas bersama lagi. Ini namanya kan ngaji. Tidak hanya kitab sejarah dan nasab yang awal saja, tetapi yang mutaakhir juga. Kita akan membahasnya. Ya, kita akan sajikan kepada panjenengan semua. Jadi putranya Imam Ahmad Al-Halabi itu ada yang mengatakan ya, seorang nasabah abad ini itu Abdullah itu ya putranya Imam Ahmad Al-Halabi, Ubaidullah itu juga putranya Imam Ahmad Al-Halabi, Muhammad, Abu Ja'far, Ali dan Husain tambah Abu Bakar. Bulat atau enggak? Bulat. Ya kan, ruwet. Sangat-sangat tidak masuk di akal sehat gitu. Semua pakar nasab dan sejarah sejak awal, baik internal ataupun eksternal, yang mengakui bahwa keturunan dari Bani Jadid dan Bani Basri itu ingkirot, putus, tidak berketurunan lagi pada awal-awal abad 6 katanya. Padahal abad 7 sebenarnya. Itu pun aja sudah nggak sinkron. Imam Ali bin Jadid itu 620 wafatnya. Kan berarti abad 7. Tapi kebanyakan kitab internal Ba'alawi abad 6. Lalu ini ada kitab Al-Mawsu'ah, ya. Kitab Mawsu'ah yang baru saya temukan itu justru malah akhir abad ke-10 lah. Mana yang benar? Nah, kita akan kupas nanti. Ini kita fokus ke pembatalan, ya, yang menafikan tersambungnya nasab leluhur Ba'alawi sampai Kanjeng Nabi. Pertama kali kita buka kitab Al-Istizadah min Akhbari Sadah, juz awal, juz pertama. Nanti tetap kita kaji terus Al-Istizadah min Akhbari Sadah sampai 3 juz ini. Kita akan buka bersama. Terus, ini wajib dimiliki oleh para keturunan habaib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Harus miliki kitab ini. Wah, ini kita dari kalangan sampean sendiri. Harus sampean miliki. Supaya kami ini tidak di caci maki terusan tanpa henti, tukang fitnah. Bagaimana kami menfitnah? Ada data faktanya. Ucapan Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf yang mengatakan, kami dan datuk-datuk kami datangkan di Indonesia ini untuk mencetak ulama. Dajjal itu, bohong. Bohong. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf pembohong besar. Penipu. Al-Kadzab. Siapa yang mengatakan itu? Al-Istizadah min Akhbari Sadah. Orang-orang Hadramaut Yaman hampir separuh lebih, ya, malah lebih dari separuhnya itu hijrah dari sana ke Indonesia Nusantara di bawah Belanda itu karena di Hadramaut sana itu kekurangan sandang pangan dan pekerjaan, sulit cari pekerjaan di sana. Kere, bahasanya itu kere. Tiba-tiba ke Indonesia munggah balik, ono kere munggah balik, lupa diri, ternyata justru orang yang menolongnya disikat habis-habisan, diingkirotkan semua. Tidak punya keturunan Wali Songo itu. Wali Songo dirampas menjadi miliknya. Wali Songo Ba'alawi lalu diingkirotkan. Bani Jadid, Bani Basri diingkirotkan. Ditandolkan Ba'alawi dari yang aslinya adalah Bani Jadid itu. Kasusnya hampir sama. Jadi apa yang dikatakan Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf itu menipu, bohong. Sudah pernah saya bukakan. Jadi orang-orang Hadramaut, orang-orang Yaman datang ke Indonesia ini untuk cari kerja, ngawulo bekerja dengan kepada Belanda. Untuk Belanda. Bukan untuk orang kita Indonesia, orang Nusantara. Justru malah sebagai kaki tangan penjajah Belanda untuk menindas bangsa Nusantara Indonesia. Itu kaum Ba'alawi yang ada sekarang ini. Perlu diketahui, ya. Jangan membuat sejarah sendiri. Ini yang membuat sejarah itu dari Ba'alawi tapi berada di luar Indonesia yang asli dari sana. Habib Ali bin Muhsin As-Saqqaf juga berdasarkan fatwa-fatwa dari mbahnya, yakni Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, Mufti Hadramaut sana.
gitu loh. Jadi jangan sombong kalian yang mencetak ulama itu adalah ini bohong. Bohong, bohong di siang bolong, penipu. Penipu. Yang mencetak ulama dan kiai yang ada di Indonesia ini adalah Bani Wali Songo itu. Kiai-kiai desa, kiai-kiai Nusantara itu. Semua mau diakui. Nah, itu